Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Cari novel. Unrivaled Medicine God Chapter 1115 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 20 Desember tahun 2019 LEAVEACOMMENT. Previous. Semua chapter. Next. A plus A dark mode of perbaikan kata. Bab 1115, Pencerahan. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Kamu benar-benar mencapai kesempurnaan dunia jantung. Sky Distance sangat terkejut. Baru saja, kesatuan manusia langit Ye Yuan akhirnya mencapai ranah lingkaran kesempurnaan yang hebat. Bagi kebanyakan seniman bela diri, lingkaran besar dunia kesempurnaan hati adalah langkah yang paling sulit. Tapi Ye Yuan hanya tingkat keempat Dao mendalam, dan dia melakukannya. Kesempurnaan dunia jantung adalah syarat yang diperlukan untuk menerobos ke alam dewa. Tanpa langkah ini, keinginan untuk menerobos ke alam dewa sama sulitnya dengan naik ke surga. Sky Distance terlalu jelas bahwa bahkan di era Dao-Dao, pusat-pusat kekuatan yang diblokir di luar pintu dewa alam dengan hati dapat dengan mudah ditemukan juga. Namun, Ye Yuan menyelesaikannya begitu saja. Ye Yuan dengan ringan mengelus pedang surgawi pemusnahan jahat dan berkata dengan pandangan tenang, semakin banyak yang mengejar, semakin banyak yang tidak bisa mendapatkannya. Hanya dengan ketidakpedulian pada ketenaran dan kekayaan, ketenangan, dan pikiran yang tercerahkan, hal itu dapat dicapai ketika kondisinya sudah matang. Pembasmian jahat, apakah menurut Anda apa yang saya katakan itu benar? Petik 2. Tampaknya membalas kata-kata Ye Yuan, pedang iblis pemusnahan iblis mengeluarkan suara pedang yang berdengung. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, pembasmian jahat, terima kasih. Gelombang resonansi akustik lainnya. Meskipun ekspresi Sky Distance tidak bisa dilihat, dia pasti sangat kagum sekarang. Kamu benar-benar mendapatkan pengakuan pembasmian jahat. Sebenarnya, hanya butuh 5 hari. Keheranan Sky Distance tidak bisa lebih besar. Pembasmian jahat pengakuan surgawi pedang adalah langkah pertama untuk menghasilkan resonansi, dan juga langkah yang paling penting. 5 hari yang lalu, dia masih mengatakan bahwa tanpa waktu 8 hingga 10 tahun, akan sulit bagi Ye Yuan untuk mempelajari dasar-dasarnya. Tapi sekarang, Ye Yuan hanya menggunakan waktu 5 hari dan sudah mendapatkan pengakuan Evil Extermination Divine Sword. Namun, Sky Distance mengerti apa yang sedang terjadi. Bakat Ye Yuan terlalu mengerikan. Hanya dalam 5 hari, Ye Yuan memunculkan pencerahan, ranah hatinya dikembangkan ke tingkat lingkaran kesempurnaan yang besar. Ini bukan apa yang bisa dicapai oleh orang biasa. Mandat anak langit, istilah alamat ini, Ye Yuan sepenuhnya layak menerimanya. Karena Ye Yuan menunjukkan kekuatannya yang melebihi sisanya, memenangkan pengakuan pembasmian jahat Divine Sword secara alami bukanlah sesuatu yang sulit. Murmur, Ye Yuan saat ini sedang berkomunikasi dengan pedang surgawi pemusnahan jahat ketika tiba-tiba, gambar yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke pikirannya. Tubuh Ye Yuan tiba-tiba bergetar, merasa seperti kepalanya akan meledak. Sky Distance terkejut lagi dan berkata, pembasmi jahat, Anda benar-benar mengambil inisiatif untuk ingin menghasilkan resonansi dengan bocah ini. Sungguh tak terbayangkan. Sepertinya di matamu, bocah ini benar-benar memiliki kemampuan untuk menggantikan posisi Absolute Heaven. Petik 2. Ingin mencapai resonansi, pertama-tama seseorang harus mendapatkan pengakuan Evil Extermination Divine Sword, dan hanya bisa menghasilkan resonansi pada langkah berikutnya. Tapi sekarang, pedang jahat pemusnahan surgawi sebenarnya mengambil inisiatif untuk membuang cabang zaitun, dan membantu Ye Yuan menghasilkan resonansi. Sky Distance terkejut dengan tindakan Evil Extermination. Serangkaian dengungan cahaya lainnya, tampaknya menjawab keheranan Sky Distance. Sky Distance menghela nafas sedikit dan berkata, apa yang kamu katakan itu benar. Saat ini sudah bukan era surga satu sekte dan juga bukan era surga mutlak lagi. Berkubang dalam kemegahan masa lalu tidak membantu situasi. Bunda Suci dan Kanuo muncul pada saat yang sama, bahaya pada usia ini mungkin bahkan lebih besar daripada di masa lalu. Bakat bocah ini benar-benar menakutkan. Di masa depan, prestasinya mungkin tidak lebih buruk daripada Absolute Heaven. Anda mengikutinya, mungkin Anda akan bisa naik ke puncak sekali lagi di masa depan. Petik 2. Diserang oleh gambar yang tak terhitung jumlahnya, pikiran Ye Yuan merasa seperti akan meledak. Ini semua fragmen memori pembasmian jahat pedang surgawi. Hanya dengan menghabiskan waktu sepanjang hari, Ye Yuan selesai memilah-milah informasi besar ini. Satu gambar demi satu melintas di benak Ye Yuan. Itu semua adalah adegan bersama dengan Absolute Heaven.
Pedang pembasmi jahat dan surga absolut mengalami pertempuran hebat satu sama lain, dan akhirnya mencapai puncak alam surgawi. Kemudian, merekalah yang bertarung melawan ras iblis bersama-sama, dan mengalami kesulitan dan bahaya, sebelum Absolute Heaven akhirnya menyegel bunga bunda iblis suci di Taman Obat Kuno. Tapi kali ini, Absolute Heaven meninggalkannya di Taman Obat Immemorial. Ye Yuan bahkan menemukan dirinya di gambar terakhir. Itu adalah adegan dirinya dalam pertempuran berdarah dengan bunga iblis bunda suci serta Jialan. Ternyata semua ini, pedang surgawi pemusnahan jahat membawanya ke hadapannya. Agar bisa memilih untuk diakui sebagai tuan, pertarungan hidup dan mati dengan ras iblis kemungkinan juga merupakan alasan yang sangat penting, bukan? Jika dia adalah seorang pria yang tidak melakukan tanggung jawab, bahkan jika dia memiliki Fast Heaven Valley, pemusnahan jahat mungkin tidak akan mengakui dia sebagai tuan juga. Pedang niat melonjak ke langit, kejahatan tidak pernah menang atas kebaikan. Jantung seorang pria berwawasan luas, jalan pedang dao yang menghubungkan ke surga. Pembasmian jahat, yakinlah, bahkan jika aku pada akhirnya binasa, daoku menghilang, aku juga akan benar-benar memberantas ras iblis. Mulai saat ini, Anda dan saya akan bergandengan tangan dan memusnahkan kejahatan dunia ini sepenuhnya. Kata Ye Yuan heroik. Seolah merasakan keberanian Ye Yuan, pedang iblis pemusnahan iblis mulai bergetar kuat di tangan Ye Yuan. Ye Yuan menggenggam gagang pedang. Tiba-tiba, serangkaian karakter emas bergabung menjadi lautan kesadaran Ye Yuan. Prasasti surgawi. Sedikit pencerahan muncul di hati Ye Yuan. Prasasti surgawi ini adalah inti dari memegang pedang surgawi pemusnahan jahat. Merasakan keintiman yang datang dari pedang pembasmi jahat, Ye Yuan merasa bahwa mereka seperti teman lama yang tidak pernah bertemu selama bertahun-tahun. Sementara aura mendalam setelah mengalami banyak perubahan kehidupan membuat Ye Yuan merasakan luas dan mendalamnya pedang dao. Azure Deeper Floating Zero Supreme True Intent yang ia pahami lemah seperti anak kecil yang sedang belajar cara berjalan di depan aura ini. Ini adalah aura sumber dari Great Dao. Ini adalah aura hukum Divine Dao. Sama seperti ketika dia melihat Canon obat jiwa dewa untuk pertama kalinya saat itu, Ye Yuan merasa ketakutan. Diserang oleh aura besar ini, hati Ye Yuan langsung memunculkan pencerahan. Pedangnya, Dao True Intent sebenarnya tiba-tiba melihat cahaya begitu saja, dan mencapai lingkaran kesempurnaan yang hebat. Jadi begitulah adanya. Maksud sebenarnya yang sebenarnya hanyalah prasyarat untuk membuka sumber Dao besar. Hanya dengan menumbuhkan niat tertinggi sejati ke dunia kesempurnaan, dapatkah seseorang menggunakannya sebagai panduan untuk memahami sumber Dao besar. Ye Yuan perlahan membuka matanya dan menghela napas dengan kagum. Sky-Distan memandang Ye Yuan seolah dia melihat hantu dan berseru kaget, "Kamu, bocah, benar-benar orang aneh." Memahami hukum Dao-Dao, yang paling sulit adalah melewati ambang pintu. Bahkan dengan menumbuhkan niat tertinggi sejati ke bidang kesempurnaan, ingin memahami hukum Divine Dao harus melihat peluang keberuntungan juga. Saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar secara langsung melewati ambang pintu setelah mendapatkan prasasti surgawi. Petik 2. Sok yang Ye Yuan bawa ke Sky-Distan benar-benar sangat kuat. Apa yang digambarkan oleh prasasti surgawi adalah kekuatan yang sangat besar dari hukum sumber. Apa yang dipahami seniman bela diri Dao mendalam realem hanyalah beberapa cabang dari kekuatan sumber. Ingin memahami sumber melalui subidang ini membutuhkan peluang yang luar biasa. Titik balik ini, sebagian besar orang tidak dapat memperolehnya sepanjang hidup mereka. Tapi Ye Yuan benar-benar mendapatkan pencerahan seperti itu di bawah pengaruh prasasti surgawi sebelumnya. Meskipun apa yang dipahami Ye Yuan masih sangat dangkal, begitu dia membuka gerbang ini, jalan di belakang akan jauh lebih mudah untuk berjalan. Ini adalah kedua kalinya Ye Yuan memahami prasasti surgawi, yang mengakui sisi inskripsi Dewa Jiwa Dewa Canon untuk waktu yang sangat lama tetapi terus gagal melewati ambang pintu. Sepanjang jalan sampai dia menerobos ke alam Dao mendalam, saat menyempurnakan pil obat tier 9 dia memahaminya, melangkah ke gerbang hukum Divine Dao. Tapi kali ini, Ye Yuan bahkan secara langsung memahami kekuatan sumber pedang Dao pedang jahat pembasmian jahat. Bab 1116, Black Tortoise Tracer Body Divine Art. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Hukum Dao-Dao memang luas dan mendalam. Saya berpikir bahwa pemahaman saya dalam pedang Dao sudah sangat tinggi. Tapi baru sekarang aku tahu bahwa aku bahkan belum mempelajari dasar-dasarnya. Ye Yuan berkata dengan perubahan emosi. Bakat Ye Yuan di pedang Dao sangat kuat. Pada titik ini, bahkan sang Raja Pedang Surgawi yang ekstrim juga merasa malu akan inferioritasnya sendiri. Setelah dihidupkan kembali, jalur Ye Yuan di pedang Dao berjalan mulus dan hampir tidak menemui hambatan.
Dalam waktu singkat 20 selama bertahun-tahun, Ye Yuan sudah memahami niat sejati tertinggi ke peringkat 9. Tidak bisa dikatakan tidak kuat. Tapi baru saja, hanya ketika dia merasakan kekuatan pedang Dao yang tertulis dalam prasasti surgawi dia tahu betapa dangkal dia. Jalan Divine Dao adalah Great Dao sejati. Tentu saja, Absolute Heaven adalah master hebat pedang Dao. Pencapaian pedang Dao-nya mencapai puncak kesempurnaan. Prasasti surgawi yang Anda rasakan disebut formula pedang pembasmian jahat. Itu hanya mantra yang dia gunakan untuk mengaktifkan pedang pembasmian jahat, kata Skydistan. Ketika Ye Yuan mendengar itu, hatinya tidak bisa menahan kerinduannya juga. Absolute Heaven benar-benar talenta hebat yang mengejutkan. Lalu, aku ingin tahu apakah pemahaman pedang Dao mutlak surgawi senior masih ada di dunia ini. Tanya Ye Yuan penasaran. Skydistan terkekeh ketika mendengar itu dan berkata, "Berat, kau duduk di gunung harta tetapi tidak menyadarinya." Mata Ye Yuan berbinar, dan dia berkata, "Senior berbicara tentang Fast Heaven Valley." Betul sekali. Dengan ranah Anda saat ini, Anda hanya dapat mengatur untuk mengaktifkan Fast Heaven Stele. Ketika Anda melangkah ke alam dewa, Anda akan menemukan seperti apa keberadaan Fast Heaven Stele itu, kata Skydistan. Hati Ye Yuan bergerak, dan dia bertanya, "Senior, hanya seperti apa keberadaan stele surga yang luas ini?" Ketika Skydistan mendengar, dia tidak bisa menahan diri untuk diam sesaat, sebelum berkata, "The Fast Heaven Stele adalah harta asing yang luar biasa. Seperti apa keberadaannya, bahkan Absolute Heaven juga tidak bisa menjelaskannya. Tapi memahami hukum sumber Great Dao melalui Fast Heaven Stele menghasilkan 2 kali hasil dengan setengah usaha. Saat itu, Absolute Heaven hanya mampu mengalahkan 2 sekte lainnya dan mencapai supremasi di alam surgawi karena bantuannya. Sangat disayangkan bahwa dia masih hancur di tangan ras iblis pada akhirnya." Petik 2. Mendengar kata-kata Skydistan, Ye Yuan tanpa henti khawatir. Ini adalah kedua kalinya Skydistan menyebutkan harta asing yang luar biasa. Mendengar makna dari kata-kata ini, prasasti langit raya sepertinya tidak menjadi objek dari alam surgawi. Selanjutnya, kekuatan Fast Heaven Stele tampaknya bahkan lebih besar dari pedang iblis pembasmian jahat. Junior, Fast Heaven Stele tidak hanya dapat membantu seniman bela diri memahami hukum Divine Dao, tetapi juga merupakan senjata ofensif yang kuat. Saya memiliki satu set mengendalikan seni sihir yang disebut Fast Heaven Chaos Spell. Ambillah dan pelajarilah dengan baik. Kekuatannya secara alami dapat bertambah banyak. Hanya saja mantra ini, saya hanya tahu paruh pertama. Setengah lainnya dibawa ke peti mati oleh Absolute Heaven. Namun, jika Anda dapat menerobos ke dewa-dewa, Anda dapat secara alami mempelajari bagian babak kedua. Karena dia memahaminya dari dalam Fast Heaven Stele juga, Skydistan terus menjelaskan, saat Ye Yuan sok. Serangkaian karakter emas mengalir keluar dari dalam kegelapan dan memasuki lautan kesadaran Ye Yuan. Prasasti surgawi ini tidak lama, tapi Ye Yuan juga merasakan kepanjangan dan kedalaman. "Banyak terima kasih, senior." Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata. Skydistan berkata, "Heavenly Dao sudah pergi. Hanya berdasarkan pada pemahaman Anda sendiri, sama sekali tidak ada cara mengendalikan Fast Heaven Stele. Menghadapi Bunda Suci dan Kanuo, Anda tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Karena Anda adalah mandat anak langit era ini, saya secara alami dapat membantu Anda. Saya masih memiliki metode kultivasi di sini. Jika diusahakan sampai batasnya, banyak sekali hukum yang tidak dapat dilanggar." Petik 2. Mata Ye Yuan bersinar, dan dia langsung sangat tertarik. Skydistan terlahir dari klan kura-kura hitam di antara 4 binatang surgawi besar, sementara klan kura-kura hitam justru terkenal di dunia karena memiliki pertahanan yang sangat kuat. Meskipun klan kura-kura hitam sudah menurun, itu adalah klan yang sangat kuat di era Dao-Dao. Legends mengatakan bahwa di era Divine Dao, klan kura-kura hitam memiliki metode budidaya Divine Dao yang disebut Black Tortoise Tracer Body Divine Art. Itu bisa melatih tubuh berdaging ke dunia di mana banyak sekali hukum tidak bisa menodainya, sangat menakutkan. Hanya saja metode kultivasi ini sudah hilang demi kebaikan tahu berapa puluh ribu tahun. Mungkinkah apa yang Skydistan akan berikan padanya adalah metode kultivasi ini? Mungkinkah metode budidaya yang senior bicarakan tentang seni suci kura-kura harta karun hitam? Tanya Ye Yuan dengan agak gelisah. Metode kultivasi ini adalah seni surgawi yang sangat kuat dan juga seni bela diri Dao surgawi sejati pertama yang dibudidayakan Ye Yuan. Adapun canon obat jiwa dewa, itu hanya alchemy Dao Divine Art. Bantuannya terhadap martial Dao tidak terlalu bagus.
Sementara Spirit Bristle Nine yang Divine Art juga hanya paruh pertama, dan itu tidak memiliki bagian prasasti surgawi. Meski kuat, potensi itu sangat terbatas. Meskipun Spirit Bristle bahwa hubungan sesama dengan dia cukup bagus, prasasti surgawi sangat penting. Dia mungkin tidak mau memberi padanya. Jika itu adalah seni suci tubuh kura-kura harta karun hitam, maka Ye Yuan benar-benar mengambil harta. Sky Distan berkata, itu benar. Justru seni kura-kura harta karun hitam. Metode budidaya ini dibuat oleh leluhur kura-kura hitam, kekuatannya tidak terbatas. Berkultivasi sampai batas tertentu, seseorang dapat menggunakan kekuatan tubuh yang berdaging untuk menghancurkan cakrawala dengan kekuatan. Saat itu, meskipun Zuo Zong kuat, dia tidak bisa menembus pertahanan tuan ini sama sekali. Oleh karena itu sebabnya dia akan menekan tuan ini di sini. Sangat disayangkan bahwa tuan ini tidak menembus tingkat ketujuh seni kura-kura harta karun tubuh hitam saat itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin Zuo Zong, Pang itu, menghancurkan Heaven One Sect? Petik 2. Kata-kata Sky Distan membuat murid-murid Ye Yuan mengerut. Level ketujuh hanya dibudidayakan ke batas level 7 dari Black Divine Tortoise Tracer Body Divine Art, dan pembangkit tenaga realem dewa asal sebenarnya tidak bisa menghancurkan pertahanannya. Kemampuan bertahan seperti itu hanya bisa dinilai sesat. Seiring dengan pemahaman dewa alam, Ye Yuan sudah tahu teror alam dewa asal. Setelah Absolute Heaven, Zuo Zong dapat dikatakan sebagai orang nomor satu Divine Dao. Meski begitu, dia tidak bisa menembus pertahanan Sky Distan juga. Kecakapan metode kultivasi ini bisa dilihat sekilas. Swoosh! Aliran cahaya yang mengalir terbang keluar dari dalam kegelapan. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan meraih, mencengkeram aliran cahaya yang mengalir di tangannya. Memfokuskan matanya untuk melihat, ternyata itu adalah kulit kura-kura kecil. Kulit kura-kura kecil ini muncul sebagai warna hijau gelap. Sebuah gelombang yang membuat jantung orang berdebar tipis keluar darinya, sangat dalam. Saya akan memberi Anda metode budidaya jalur manusia kura-kura harta karun tubuh hitam seni suci. Anda memiliki tulang naga purba di tubuh Anda, dan tubuh berdaging Anda sudah sangat kuat. Mengolah seni kura-kura harta karun hitam ini akan membuahkan hasil 2 kali dengan setengah usaha. Saat Anda mengolah metode kultivasi pat manusia kelingkaran kesempurnaan yang hebat, Anda dapat mempelajari Mystic Art Holy Tortoise Shell. Black Divine Tortoise Tracer Body Divine Art ada di dalam Mystic Art Holy Tortoise Shell. Kata Sky Distan. Selesai berbicara, satu set metode kultivasi tercetak dalam pikiran Ye Yuan. Itu tepatnya bagian jalan manusia kura-kura harta karun tubuh hitam Divine Art. Ye Yuan secara kasar membaca sekilas bagian jalur manusia kura-kura harta karun tubuh hitam seni kura-kura ini, dan menemukan bahwa itu sebenarnya jauh lebih mendalam daripada Spirit Bristle Nine yang Divine Art. Sepertinya tingkat metode kultivasi ini bahkan mungkin jauh di atas Spirit Bristle Nine yang Divine Art. Nenek moyang pendiri Four Great Divine Beasts ini benar-benar sosok yang luar biasa tangguh. Metode kultivasi yang diturunkan, bahkan keturunan mereka tidak bisa mengolah mereka ke alam tertinggi. Dapat dilihat bahwa keempat leluhur pendiri yang agung ini adalah figur-figur yang mengguncang langit dan mengguncang bumi. Tetapi metode penanaman ini terutama mengolah tubuh berdaging. Itu tidak berbenturan dengan Spirit Bristle Nine yang Divine Art. Pikiran Ye Yuan bergerak, dan dia menyingkirkan Mystic Art Holy Tortoise Shell. Menggenggam tangannya di Sky Distan, dia berkata, kebaikan besar senior, Ye Yuan akan melupakannya. Aku ingin tahu apakah ada cara untuk membiarkan senior keluar. Petik 2. Kamu punya hati. Namun, kecuali Anda dapat berkultivasi ke realiti dewa asal, jika tidak ada cara untuk mematahkan pembatasan yang ditetapkan Zuo Zong, kata Sky Distan. Bab 1117, Berjuang Zhao Lingdong. Penerjemah, Editor Atlas Studios, Atlas Studios. Di tingkat keempat, area pintu masuk yang mengarah ke tingkat kelima. 3 sosok sedang duduk dengan kaki bersilang, plus seekor anjing. Ketiga orang ini secara alami adalah Mo Datong dan Mo Santong dari Devil Ridge Trifreax, serta Zhao Lingdong. Mereka bertiga sudah menjaga di sini selama lebih dari sebulan, tapi Ye Yuan terus gagal muncul. Saat ini, Mo Datong sangat gelisah. Dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan berjalan mondar-mandir, memandang ke pintu keluar dari waktu ke waktu. Waktu setengah tahun akan segera tiba. Mungkinkah bocah ini benar-benar ingin mati di dalam? Kata Mo Datong dengan suara dingin. Setiap kali lorong Bloodline Wilderness dibuka hanya setengah tahun. Setelah setengah tahun berlalu, lorong akan secara otomatis ditutup. Pembatasan akan diaktifkan, menghilangkan semua orang luar yang bukan milik Bloodline Wilderness.
Melihat waktu setengah tahun mencapai sedikit demi sedikit, Mo Datong terbakar dengan kecemasan. Meskipun dia sangat berharap Ye Yuan mati tepat di dalam, tidak melihat mayat Ye Yuan, dia masih tidak bisa mengatur pikirannya dengan tenang pada akhirnya. Tapi Zhao Lingdong jauh lebih tenang darinya dan berkata dengan acuh tak acuh, Ye Yuan tidak keluar, kamu seharusnya bahagia. Bergegas dari sini ke tingkat pertama, bahkan jika dia tidak berusaha untuk melanjutkan perjalanan, dia akan membutuhkan sekitar 10 hari juga. Selama kita menunggu sampai 10 hari terakhir, dia akan kesulitan untuk melarikan diri bahkan jika dia menumbuhkan sayap. Petik 2. Tapi Mo Datong tidak senang sama sekali. Sebagai gantinya, dia menginjak kakinya dengan marah dan berkata, tidak bisa secara pribadi membunuh bocah itu, aku benar-benar tidak berdamai dengan itu. Mo Santong juga menggertakkan giginya dengan penuh kebencian dan berkata, bocah ini membunuh kakak kedua. Tidak bisa membalas dendam untuk saudara kedua secara pribadi, itu tidak memuaskan. Petik 2. Ekspresi Zhao Lingdong berubah dingin, dan dia berkata, kalian jangan lupa, apa tujuan datang ke sini? Kalian di sini untuk membunuh mandat anak langit, bukan untuk membalas dendam pada Mo Ertong. Dibandingkan dengan kalian, aku percaya pada kekuatan pembatasan Blood Rain Wilderness ini lebih banyak. Jauh lebih dapat diandalkan untuk kekuatan pembatasan ini untuk membunuhnya dibandingkan dengan kita mengambil tindakan. Petik 2. Zhao Lingdong telah menyamar di kota suci selama bertahun-tahun dan terlalu jelas tentang kekuatan pembatasan Blood Rain Wilderness. Bahkan Zhuge Qingxuan tingkat keberadaannya, jika dia tidak keluar dalam setengah tahun, dia masih akan segera dimusnahkan, apalagi Ji Qingyun kecil. Masih ada 3 hari terakhir dari 10 hari Chutov. Selama 3 hari lagi berlalu, bahkan jika Ye Yuan memiliki kemampuan untuk terhubung ke surga, tidak mungkin untuk melarikan diri juga. Wajah Mo Datong jatuh, dan dia baru saja akan menyangkal ketika tiba-tiba, gelombang energi yang menakutkan datang dari kedalaman Wild Rain Blood Rain. Tiba-tiba, 2 sinar cahaya keluar dari dalam kekosongan. Gemuruh, gemuruh. Mo Datong dan Mo Santong belum mengetahui apa yang terjadi dan langsung meledak ke residu. Melihat adegan ini, mata Zhao Lingdong menjadi piring lebar, tidak berani percaya semua yang terjadi di depan matanya sama sekali. Peristiwa yang tak terduga ini terlalu tiba-tiba, mengakibatkan otak Zhao Lingdong mengalami hubungan arus pendek, sama sekali tidak memahami apa yang terjadi. Dia yakin bahwa 2 sinar cahaya sebelumnya sama sekali bukan kekuatan pembatasan Blood Rain Wilderness. Namun, jika itu bukan kekuatan restriksi, siapa yang memiliki kekuatan surgawi untuk dapat secara instan menembak Mo Datong dan Mo Santong, 2 kekuatan besar Void Mystic ini? Petik 2. Teguk. Zhao Lingdong tidak bisa menahan diri untuk menelan seteguk air liur, merasa seperti kulit kepalanya akan meledak. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa jika 2 sinar cahaya itu mengenai dia, hasilnya akan persis sama dengan Mo Brothers. Swoosh, swoosh. 2 artefak surgawi yang kehilangan pemiliknya lolos melalui kehampaan begitu saja. Zhao Lingdong tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Dia ingin melarikan diri. Tapi melarikan diri begitu saja. Masih ada 3 hari lagi. Mungkin Ye Yuan akan muncul saat ini. Seolah-olah itu menegaskan apa yang dia pikirkan, ada riak di kehampaan. Sesosok muncul. Orang ini sedang menatapnya dengan senyum yang bukan senyum. Siapa yang bisa jika bukan Ye Yuan? Seluruh tubuh Zhao Lingdong bergetar, menatap Ye Yuan dengan tak percaya. Ye Yuan tidak keluar dari barisan transmisi, tetapi langsung pergi melalui kekosongan dan tiba. Ini, bagaimana ini mungkin? Tanpa cermin hancur spiriton, bagaimana Ye Yuan melakukannya? Apakah Anda sangat terkejut melihat saya? Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Keadaan pikiran Zhao Lingdong sudah benar-benar kacau. Dia tiba-tiba teringat akan sebuah legenda tentang Blood Rain Wilderness di kota suci. Legenda mengatakan bahwa di bawah tingkat ke-7 Blood Rain Wilderness, menekan keberadaan yang menakutkan. Keberadaan yang menakutkan itu adalah penguasa sejati dari Wilderness Blood Rain. Saat itu, Zhuge Qingxuan masuk ke tingkat ke-6 Blood Rain Wilderness karena dia ingin bertemu dengan keberadaan legendaris itu, ingin mencari jejak peluang beruntung untuk menjadi dewa. Namun, ia kembali dengan kekalahan di tingkat ke-6. Mungkinkah Ye Yuan benar-benar turun ke tingkat ke-7? Zhao Lingdong terkejut dengan idenya. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Tapi selain dari keberadaan itu di tingkat ke-7, siapa lagi yang memiliki kemampuan untuk membiarkan Ye Yuan langsung antar jemput melalui kekosongan dan tiba? Zhao Lingdong dengan paksa menolak dorongan untuk melarikan diri dan bertanya dengan hati nurani yang agak bersalah, bagaimana kamu menyelesaikan bola balik melalui kekosongan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum,
ingin tahu. Pertempuran dengan saya. Pukul aku, dan aku akan memberitahumu. Petik 2. Wajah Zhao Lingdong jatuh, tidak pasti dari mana kepercayaan Ye Yuan berasal. Jika itu di masa lalu, dia pasti akan mengejek penghinaan terhadap tindakan Ye Yuan. Meskipun kekuatan Ye Yuan layak, menghadapi dia dan Holsky bekerja sama, tidak ada peluang kemenangan sama sekali. Tapi melihat kematian Mo Datong dan Mo Santong, serta penampilan aneh Ye Yuan, Zhao Lingdong menjadi agak tidak pasti. Jika aku tidak bertarung denganmu. Ketika dia mengucapkan kalimat ini, Zhao Lingdong merasa sangat sedih. Tapi dia terus merasa bahwa Ye Yuan memiliki ketergantungan. Bukannya dia merasa bahwa kekuatan Ye Yuan sangat kuat, tetapi dua sinar cahaya sebelumnya membuatnya takut tanpa akhir. Mendengar itu, Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa mencobanya. Membebaskanmu dari kematian hanya menggunakanmu untuk menguji pedangku. Petik 2. Jantung Zhao Lingdong berdebar, berpikir dalam hati bahwa memang benar begitu. Kedua sinar cahaya itu pasti memiliki kemampuan untuk memusnahkannya. Namun, mereka hanya membunuh Mo Datong dan Mo Santong, yang memiliki artefak surgawi. Meninggalkannya di belakang sepertinya hanya untuk membiarkan Ye Yuan mencoba pedangnya. Berpikir sampai di sini, Zhao Lingdong tidak lagi berpikir untuk beruntung di dalam hatinya. Kedua balok cahaya yang hebat itu tidak palsu. Jika dia ingin melarikan diri, itu pasti akan menjadi tiket sekali jalan ke neraka. Tapi memikirkan sampai di sini, Zhao Lingdong tertawa dingin dan memandang Ye Yuan sambil berkata, apakah kamu berpikir bahwa dengan menerobos dunia kecil, kamu dapat membalikkan langit? Hanya berdasarkan kekuatanmu saat ini, mungkinkah kamu ingin bertarung 1 lawan 2, berurusan dengan Holsky dan aku, 2 orang, pada saat yang sama? Petik 2. Ye Yuan saat ini sudah menembus ranah kecil, menerobos dari tingkat keempat Dao mendalam ke tingkat kelima Dao mendalam. Meskipun Howling Sky Divine Hound memiliki sayap yang dipotong oleh Ye Yuan, kekuatannya masih ada di sana. Hanya saja kecepatannya sangat berkurang. Jika benar-benar ingin bertarung dalam perang posisi, pengaruh kecepatan dapat diabaikan. Dengan kerja sama diam-diam dengan Holsky, tidak akan berurusan dengan seniman bela diri Dao mendalam tingkat kelima menjadi mudah. Zhao Lingdong membuat nama untuk dirinya sendiri selama 1000 tahun dan belum dipandang rendah oleh orang seperti ini sebelumnya. Mungkinkah bocah ini sudah lupa pengalaman di buru sebelumnya? 1 bulan ditambah waktu singkat, bisakah bocah ini masih memiliki beberapa perbaikan yang menantang surga? Dia, Zhao Lingdong, benar-benar tidak percaya pada berita ini. Tapi Ye Yuan mengeluarkan pedang iblis pembasmian jahat dengan tenang dan berkata dengan senyum ringan, itu benar. Apa salahnya bertarung 1 lawan 2? Petik 2. Previous. Bab 1118, membersihkan gulma dan melestarikan intisari. Penerjemah, Editor Atlas Studios, Atlas Studios. Apa, kamu sudah hebat sejauh kamu bisa mengalahkanku tanpa menggunakan domain Raja Surgawi? Petik 2. Saat ini, meskipun Ye Yuan mengeluarkan pedang surgawi pemusnahan jahat, ia tidak menggunakan domain rajanya. Melihat adegan ini, Zhao Lingdong diejek bahkan lebih tanpa henti. Jika itu hanya bertujuan pada Ye Yuan, Zhao Lingdong memiliki cukup jaminan untuk memukulnya mati. Tapi sekarang, Ye Yuan sebenarnya berpura-pura misterius di depannya. Cukup menggelikan sampai maksimal. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, membunuhmu, ini sudah cukup. Saat Zhao Lingdong mendengar ini, dia tidak bisa cukup berani untuk mempercayai telinganya dan tertawa liar. Dia berkata, Ji bocah, aku tahu bahwa kamu memiliki kepercayaan di belakangmu, tetapi jika kamu berpikir bahwa kamu dapat membunuhku dengan memegang artefak surgawi, aku hanya bisa mengatakan, sombong dan bodoh. Ye Yuan berkata dengan pandangan tenang, gunakan serangan terkuatmu. Kalau tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Petik 2. Zhao Lingdong tertawa mengejek dan berkata, kamu menggodaku, bukan? Hanya dengan orang-orang seperti Anda. Baik, karena kamu ingin melihat pada serangan terkuatku, maka aku akan membiarkan kamu melihatnya. Holsky. Petik 2. Saat berbicara, Zhao Lingdong langsung berubah menjadi anjing besar. Segera setelah itu, domain Raja Surgawinya membuka sepenuhnya. Namun, apa yang berbeda dari masa lalu adalah bahwa Howling Sky Divine Hound secara langsung menerobos ke wilayah Raja Surgawi Zhao Lingdong dan berbaring telentang. Adegan ini benar-benar seperti berkolusi dalam melakukan kejahatan satu. Dalam hampir sekejap, domain Raja Surgawi Zhao Lingdong meningkat tajam mendekati 1000 kaki. Domain Raja Surgawi 1 manusia dan 1 anjing ini benar-benar mampu menumpangkan. Dengan superimposisi ini,
domain Raja Surgawi Zhao Lingdong diperluas hingga 2.500 kaki sekaligus, kekuatannya meningkat pesat. Untuk pusat kekuatan Void Mystic, domain Raja Surgawi meroket 1000 kaki dalam sekali jalan, kekuatannya bisa dikatakan melambung dengan cepat. Jibocah, bersiaplah untuk mati. Absolute Win Absolute Domain. Petik 2. Zhao Lingdong memiliki ekspresi buas, tampaknya menjelma menjadi lautan angin antara surga dan bumi ini. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya mirip dengan bilah kecil, hampir mengiris ruang menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan dari pembangkit tenaga Void Mystic ditampilkan secara keseluruhan pada saat ini. Ye Yuan, di sisi lain, berdiri sambil memegang pedangnya. Dia benar-benar perlahan menutup matanya, seolah tidak memperhatikan Zhao Lingdong yang kuat. Dalam sekejap, domain Absolute Win Absolute milik Zhao Lingdong menyelimuti Ye Yuan di dalam. Melihat Ye Yuan memasuki domain Raja Surgawi tanpa perlawanan sedikit pun, sedikit ekspresi mengejek berkedip di sudut mulut Zhao Lingdong. Pedang pembasmi jahat Ye Yuan, Zhao Lingdong sudah lama merasakannya. Meskipun itu bisa memiliki efek tambahan pada domain Raja Surgawi Ye Yuan, menggunakannya untuk menghadapinya, masih terlalu lembut. Terutama ketika sekarang masih dia dan domain Raja Surgawi Holski Superimposing. Dua pikiran mereka menjadi satu bukan hanya satu tambah satu sama dengan dua yang sederhana. Tindakan Ye Yuan pasti merayu kematian. Tapi segera, ekspresi mengejek Zhao Lingdong membeku di wajahnya. Karena dia tidak bisa menemukan jejak Ye Yuan dalam domain Raja Surgawi sama sekali. Ye Yuan benar-benar tidak menggunakan domain Raja Surgawi untuk bersaing dengannya. Apakah kamu mencari saya? Suara Ye Yuan perlahan terdengar di belakang Zhao Lingdong, tapi itu membuat kulit kepalanya gatal. Dia khawatir di dalam hatinya dan dengan cepat membalikkan kepalanya, dan mau tak mau menjadi pucat karena ketakutan. Bergabung ke surga dan bumi. Mustahil. Bahkan jika Anda bergabung ke surga dan bumi, tidak mungkin bagi saya untuk tidak menemukan Anda. Mungkinkah Anda menerobos lagi? Petik 2. Zhao Lingdong memandang Ye Yuan seperti dia melihat hantu, dengan ekspresi tidak percaya. Terobosan dunia jantung itu terlalu sulit. Tapi mengapa Ye Yuan menerobos seperti makan dan minum? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, itu benar, Heaven Man Unity saya telah mencapai ranah kesempurnaan. Selain itu, saya memiliki beberapa pemahaman tentang maksud pedang. Pedang ini, kamu, menerimanya dengan baik. Formula pedang pembasmi jahat, tingkat pertama, pedang niat menghubungkan ke dewa. Petik 2. Sambil berbicara, Ye Yuan menyerahkan tangannya. The Evil Extermination Sword Surgawi tiba-tiba membuat pertunjukan besar kekuatan tak terkalahkan. Pada saat ini, pedang jahat pembasmian surgawi tampaknya telah hidup kembali, memiliki udara yang cukup ketika itu muncul di Taman Obat Imemorial saat itu. Jelas sebuah pedang, tapi itu mirip dengan keilahian yang turun. Melihat adegan ini, ekspresi Zhao Lingdong sangat berubah. Di tangan Ye Yuan jelas masih pedang pembasmi jahat itu. Tetapi mengapa ia tampaknya telah meninggalkan dirinya yang lama dan mengalami transformasi total dengan beberapa hari tidak melihat. Di masa lalu, meskipun pedang pembasmi jahat sangat kuat, itu hanyalah alat halus yang sedikit lebih tajam. Tapi sekarang, pedang ini sepertinya telah menjadi ahli yang tiada taranya. Itu, hanyalah penjelmaan dari niat pedang. Suara mendesing. Pada saat ini, Ye Yuan tampaknya digabungkan menjadi satu dengan pembasmian jahat. Sebuah pedang menikam tepat ke domain Absolute Win Absolute. Gemuruh. Domain Absolute Win Absolute yang semula berbentuk tepat menjadi berbentuk oval pada saat ini, langsung dihancurkan oleh kekuatan besar. Paksa menembus bagian belakang kertas 1. Niat pedang yang ganas melewati menembus wilayah Raja Surgawi dan mendatangkan malapetaka di seluruh ruang. Wark. Seolah-olah Zhao Lingdong dikejutkan oleh kekuatan yang luar biasa, langsung memuntahkan seteguk darah segar. Niat pedang jahat pembasmian surgawi menembus wilayah Raja Surgawi dan menyerang tepat ke tubuh Zhao Lingdong. Langkah Ye Yuan ini berurusan dengan kekuatan yang lebih besar dengan menggunakan kekuatan yang lebih lemah. Niat jahat pembasmian iblis pedang-pedang sudah tertulis di dalamnya. Ye Yuan secara langsung melepaskan niat pedang milik Divine Dao dengan menggunakan formula pedang pembasmi jahat. Aspek artefak surgawi yang benar-benar tangguh terletak di sini. Ye Yuan saat ini tampaknya adalah dewa pedang yang turun ke atas dunia, berdiri di udara. Aura itu benar-benar menunjukkan penghinaan pada semua yang ada di bawah langit. Membersihkan gulma dan melestarikan esensi, Senior Skydistan tidak menipu saya. Seekor burung di tangan bernilai lebih dari 10 burung di hutan. Sepertinya aku sebelumnya tersesat. Ye Yuan berkata agak emosional.
Zhao Lingdong dan Holsky berguling di udara sejauh 10.000 kaki sebelum nyaris berhasil menstabilkan sosok mereka. Dia menatap Ye Yuan dengan tidak percaya dengan ekspresi tidak percaya. Niat pedang Dao-Dao yang dilepaskan Ye Yuan telah melukai organ-organnya. Zhao Lingdong benar-benar tidak dapat mengerti. Ye Yuan bahkan tidak menggunakan domain Raja Surgawi sama sekali dan sudah benar-benar mengalahkannya. Apa yang kamu pahami dalam periode waktu ini? Kata Zhao Lingdong dengan keengganan untuk menyerah. Berarti Ye Yuan benar-benar menumbangkan pemahaman tentang pembangkit tenaga Void Mystic yang normal. Di alam surgawi saat ini, apa yang bisa berurusan dengan domain Raja Surgawi hanya domain Raja Surgawi. Tapi Ye Yuan tidak melepaskan domain rajanya. Ye Yuan menatapnya dengan tatapan kasihan dan berkata dengan dingin, The Great Dao of Sword, yang sangat diperhatikan adalah kemurnian dan kepolosan. Meskipun kekuatan domain kuat, di bawah langit dan bumi ini adalah keberadaan yang menyimpang. Lupakan saja, kamu tidak layak berdebat tentang Dao denganku. Mengirimmu duluan-duluan. Petik 2. Ekspresi Ye Yuan berubah niat. Beberapa semburan hukum Divine Dao yang menakutkan dilepaskan sekali lagi. Tatapan Zhao Lingdong berubah tajam, ingin melakukan perjuangan terakhir. Namun, semua itu sia-sia. Niat pedang milik Divine Dao langsung hancur. Puci, pedang yang menyapu semua rintangan. Zhao Lingdong, yang merupakan kekuatan yang dihabiskan, benar-benar tidak bisa menolak. Tapi apa yang membuat Ye Yuan agak terkejut adalah bahwa siapa yang pedang ini menusuk bukan Zhao Lingdong tetapi binatang rohnya, Howling Sky Divine Hound. Pada saat kritis, sosok Howling Sky Divine Hound bergerak, dan itu diblokir tepat di depan Zhao Lingdong. Pedang ini melewatinya tanpa kecelakaan. Aduh! Yelpe sedih dan sedih ditransmisikan. Niat pedang kekerasan langsung menghancurkan semua vitalitas Holsky. Namun, itu belum berakhir. Niat pedang jahat pembasmian surgawi belum habis. Seperti hau dilapisi gula pada tongkat, itu menembus dada Zhao Lingdong. Bab 1120, kamu berani menipu saya. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Cloudsky berangsur-angsur pulih dari keadaan kaget dan pulih dari penampilan Raja Kota Suci itu. Ji Qingyun, jangan menipu orang-orang di sini. Meskipun Anda dan Ji Changlan memiliki permusuhan, Anda tidak harus memfitnahnya seperti itu. Anda terus mengomel dan bahwa dia dari ras iblis, saya ingin tahu apakah Anda punya bukti. Namun, Anda membunuh Elder Spirit Hound Kota Suci adalah kebenaran yang sangat kuat. Kota Suciku adalah pemimpin alam surgawi. Bagaimana kami bisa membuatmu begitu kurang ajar? Mata Cloudsky sedikit menyipit ketika dia memanggil untuk bertanggung jawab dengan suara keras dan wajah. Ye Yuan juga tidak berharap Cloudsky untuk benar-benar berbohong. Tapi mereka yang hadir adalah eselon atas Kota Suci. Hanya kekuatan Void Mystic yang berjumlah sedikit. Bahkan jika dia berbohong melalui giginya, Ye Yuan juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Ye Yuan secara alami menyadari rencana Cloudsky. Dia tidak ingin masalah ras iblis bocor dan juga tidak ingin mengambil bagian dalam apapun yang ada hubungannya dengan ras iblis. Karena itu, bahkan jika dia tahu bahwa Zhao Lingdong adalah anggota ras iblis, dia tidak akan mengakuinya sama sekali. Selama dia mengandung masalah itu di dalam menara Sein Surgawi, semuanya bisa dibahas. Melihat Cloudsky, Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, memimpin alam surgawi, orang-orang seperti Anda juga layak. Sekte Yu jiwa Anda tidak tahu malu selama hampir 1 juta tahun. Ini juga benar-benar keajaiban alam surgawi. Petik 2. Sebelum bertemu Skydistan, Ye Yuan memiliki jejak kecil harapan menuju kota suci. Tapi sekarang, Ye Yuan enggan memiliki sedikit pun pendapat yang mendukung. Sekte ini hanya memalukan umat manusia. Dan aib ini sebenarnya berlangsung hampir 1 juta tahun. Namun, ekspresi di wajah Cloudsky ketika dia mendengar nama Yu Soul Sect sangat memikat. Orang lain tidak merasakan apa-apa ketika mereka mendengarnya, tetapi di telinga Cloudsky, itu adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Nama Yu Soul Secte, sudah tidak diketahui berapa lama sejak ada yang menyebutkannya sebelumnya. Wilayah suci saat ini secara bertahap dikembangkan dari tepatnya Sekte Jiwa Yu saat itu. Orang bisa mengatakan bahwa wilayah suci saat ini adalah salah satu sekte dengan warisan paling lengkap di seluruh alam surgawi. Meskipun mereka juga pernah mengalami beberapa bencana sebelum di antaranya, selama 1 juta tahun, mereka selalu berhasil melewatinya. Dan justru karena Sekte Jiwa Yu saat itu sudah terkenal, bahwa generasi mendatang meninggalkan nama ini. Namun, nama ini diturunkan di antara eselon atas wilayah suci.
Cloudsky secara alami sadar. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana di dunia Ye Yuan tahu, Yu Soul Sect, nama ini. Mungkinkah? Cloudsky memikirkan kemungkinan, dan seluruh tubuhnya tanpa sadar bergidik. Hal yang Zhuge Qingxuan tidak dapat capai, mungkinkah Ye Yuan yang melakukannya? Cloudsky menatap lekat-lekat ke Ye Yuan, tatapannya berkilauan dengan cahaya dingin, dan dia berkata dengan dingin, "Ji bocah, apa yang kau alami di dalam Blood Rain Wilderness?" Ye Yuan menatap Cloudsky dengan senyum lebar dan berkata, "Bukankah kamu sudah menebaknya?" Suasana di sekitarnya mulai terasa aneh. Orang-orang ini semua menyadari bahwa rahasia menjadi dewa mungkin tersembunyi di dalam Wild Rain Blood Rain. Makna Ye Yuan terlalu jelas. Dia turun ke tingkat ketujuh. Sejenak, tatapan semua orang ketika melihat Ye Yuan menjadi panas. "Ji bocah, ungkapkan rahasia yang kamu peroleh. Masalah hari ini, tuan ini dapat menyapu di bawah karpet," kata Cloudsky dengan suara serius. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Bukan tidak mungkin untuk mengatakannya. Tapi Pak Tua Cloudsky, kamu tidak berpikir bahwa rahasia untuk menjadi dewa hanya bernilai Zhao Lingdong, kan?" Petik 2. Saat Cloudsky mendengar ada harapan, ekspresinya tidak bisa menahan niat, dan napasnya juga menjadi compang-camping. Apa yang bisa memindahkannya hanyalah rahasia menjadi dewa. Meskipun warisan kota suci sangat lengkap, peristiwa yang tak terduga 100.000 tahun yang lalu, mereka juga tidak menghindarinya. Semalam, semua hal yang berhubungan dengan dewa-dewa menghilang tanpa jejak. Oleh karena itu, 3 Titans kota suci itu sama dengan pusat kekuatan Void Mystic lainnya, dipenuhi dengan kerinduan terhadap alam dewa. Jika tidak demikian, bagaimana mungkin Zhuge Qingxuan mungkin mengambil risiko untuk memasuki kedalaman Blood Rain Wilderness? "Apa yang masih kamu inginkan?" kata Cloudsky dengan suara serius. Ye Yuan tiba-tiba berkata dengan wajah tegas, "Saya ingin kota suci Anda melangkah maju dan melawan ras iblis." Wajah Cloudsky jatuh, dan dia berkata, "Selama hal-hal yang kau bicarakan sepadan, apa salahnya menolak ras iblis?" Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana dengan ini, kamu menunjukkan sedikit ketulusan pertama. Kirim orang untuk menghancurkan balai obat raja terlebih dahulu. Saya secara alami akan menceritakan rahasia yang saya tahu." Petik 2. Ekspresi Cloudsky tanpa sadar berubah ketika dia mendengar itu dan berkata dengan muram, kamu mengatakannya dengan ringan. Anda memasuki Blood Rain Wilderness selama setengah tahun dan mungkin masih tidak sadar. Periode waktu ini, Sekte Pedang Surgawi mengerahkan kekuatan seluruh sekte untuk menyerang balai pengobatan raja. Pada akhirnya, mereka menderita kerugian besar dan hampir sepenuhnya musnah. Jian Fei yang terluka parah dan sekarat, hampir kehilangan nyawanya. Saat ini, 8 tanah suci super besar ini sudah kehilangan 1. Anda juga menyadari, budidaya pedang Dao Jian Fei yang tidak di bawah tuan ini. Bahkan dia tidak bisa mendapatkan hasil, itu tidak akan membantu sama sekali bahkan jika tuan ini pergi juga. Bahkan jika benar-benar bergerak, perlu menunggu Qingxuan kembali dulu, lalu bicara. Petik 2. Ekspresi Ye Yuan berubah niat, alisnya tanpa sadar merajut bersama. Dia mendesak pedang 13 untuk tidak bertindak gegabah tanpa pemikiran hati saat itu. Dia tidak berpikir bahwa Sekte Pedang Surgawi masih bertindak sewenang-wenang. Pada akhirnya, mereka berakhir dalam keadaan seperti itu. Mendengar itu, Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, "Karena itu masalahnya, maka tidak ada yang perlu dibicarakan." Saat Cloudsky mendengar, dia buru-buru berkata, "Bagaimana dengan ini? Tuan ini akan mengeluarkan Ordo Suci Surgawi terlebih dahulu, memanggil seluruh alam surgawi, dan bergandengan tangan untuk berurusan dengan Balai Pengobatan Raja Obat. Bagaimana menurut Anda?" Ekspresi Ye Yuan mereda, dan dia berkata, "Itu lebih seperti itu. Ji Qingyun, ketulusan kami sudah dibawa keluar. Saya bertanya-tanya di mana iman Anda yang baik. Paling tidak, Anda juga harus membiarkan tuan ini melihat apakah layak atau tidak bagi kota suci untuk melakukannya, bukan?" Kata Cloudsky. Apa yang dia gunakan adalah taktik menunda, berencana membujuk beberapa rahasia menjadi dewa dari mulut Ye Yuan. Sedangkan untuk berurusan dengan Balai Pengobatan Raja, lupakan saja. Kota suci benar-benar tidak akan ikut campur dalam urusan ras iblis. Wajah Ye Yuan tiba-tiba menunjukkan senyum dan berkata, "Kamu benar-benar ingin tahu?" Cloudsky langsung berkata, "Tentu saja." Ye Yuan perlahan mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu. Rahasia menjadi dewa sebenarnya." Ye Yuan sengaja menyeret nadanya keluar, membuat orang-orang tegang. Termasuk Cloudsky, semua orang menjulurkan leher mereka, ingin mendengar rahasia mengejutkan ini dari mulut Ye Yuan. Tetapi tepat pada saat ini,
kelainan tiba-tiba terjadi. Sosok Ye Yuan langsung lenyap dari tempatnya. Bergabung ke surga dan bumi. Ketika dia muncul lagi, Ye Yuan sudah tiba tidak jauh dari Guosu. Ye Yuan dan Guosu tidak jauh di tempat pertama. Penggabungan ke surga dan bumi ini adalah sesuatu yang terjadi dalam sekejap mata. Semua orang tidak bereaksi. Guosu saat ini sedang memperhatikan dengan ama, mendengarkan dengan ama rahasia apa yang akan dikatakan Ye Yuan, tetapi tidak mengharapkan pergantian peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Kulit kepala Guosu kesemutan saat ini. Perasaan bahaya yang ekstrim muncul di hatinya. Meneliti kematian, reaksi Guosu tidak bisa dikatakan tidak cepat. Dia membuka domain Raja Surgawi sendiri pada saat pertama. Tapi, semua itu sia-sia. Gelombang energi pedang yang menakutkan dengan mudah menghancurkan wilayah kekuasaannya sebagai raja. Dia belum datang untuk merasakan apa yang terjadi ketika pedang iblis pembasmian jahat sudah disandarkan di lehernya. Semua ini selesai dalam sekejap mata. Ketika Cloudski bereaksi, dia sangat khawatir dan geram. Menggunakan tatapan yang bisa membunuh orang untuk melihat Ye Yuan, dia menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, "Ji bocah, kamu berani menipu saya." Bab 1121, 9 Surga Bergetar Guruh. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Jadi bagaimana jika aku menipumu? Ye Yuan memandang Cloudski dan berkata dengan senyum yang bukan senyum, "Pang tua Cloudski, sifat tak tahu malu Yu Soul Sekmu telah diverifikasi lebih dari 1.000.000 tahun. Apakah Anda berpikir bahwa saya akan tertipu oleh tipuan kecil Anda?" Petik 2. Cloudski sangat menyesal dan marah. Dia benar-benar membuat kesalahan tingkat rendah seperti sekarang. Bukannya dia, Cloudski, bodoh, tetapi mendengar sekte jiwa Yu dan rahasia Dewa Alam, dua hal yang dibuang Ye Yuan terlalu mengejutkan, mengakibatkan dia memiliki instan menurunkan penjagaannya. Dan Ye Yuan mengambil keuntungan dari instan ini dan berhasil menyelinap menyerang. Merasakan jejak niat dingin yang datang dari lehernya, hati Guosu menjadi sangat dingin. Ye Yuan melakukan perjalanan ke Blood Rain Wilderness, kekuatannya saat ini sudah melemparkannya melampaui 9 langit. Baru saja, domain Raja Surgawinya hanya selemah kertas kosong di depan pedang pembasmi jahat Ye Yuan. Ji Qingyun, kau pria tercela. Tempat ini adalah kota suci. Apakah Anda berpikir bahwa dengan menyandera saya, Anda dapat melarikan diri? Bermimpilah. Guosu mengepalkan giginya dan berkata. Ye Yuan bergerak seperti kilat, langsung menyegel energi esensi Guosu. Ye Yuan lalu dengan ringan menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sebaiknya khawatir tentang dirimu sendiri. Masalah saya tidak perlu Anda khawatir. Jika saya mati di sini, Anda pasti akan mati sebelum saya." Petik 2. Wajah Guosu pucat pasi. Dia benar-benar daging di papan memotong seseorang sekarang. Ji Qingyun, apa yang kamu inginkan? Cloudski bertanya dengan suara serius. Status Guosu di kota suci secara alami berjalan tanpa berkata. Oleh karena itu sebabnya Ye Yuan memilihnya untuk menjadi sandera. Ye Yuan berkata dengan dingin, 2 syarat. Pertama, segera serang balai pengobatan raja. Kedua, serahkan prasasti surgawi kota suci. Jangan menatapku dengan tatapan seperti itu. Tidak ada ruang untuk diskusi. Saya akan memberi Anda 10 napas waktu untuk dipertimbangkan. Begitu waktunya habis, Guosu akan mati. Petik 2. Kamu sedang bermimpi, Ji Qingyun. Prasasti surgawi adalah rahasia kota suci saya yang tidak dapat ditransmisikan. Bahkan tua-tua biasa pun tidak bisa berkultivasi, mengapa kami harus memberimu? Kata Cloudski dengan sengit. Tapi Ye Yuan mengabaikannya dan mulai menghitung mundur dengan sangat tenang. 10 napas, 9 napas, 8 napas, 7 napas, 3 napas. Ekspresi Cloudski sangat suram ketika dia berkata dengan senyum dingin, "Ji bocah, kamu ingin menggunakan metode semacam ini untuk menakuti tuan ini. Kamu terlalu naif. Jika kamu benar-benar membunuh Guosu, kamu juga akan mati tanpa keraguan hari ini." Petik 2. Seiring dengan hitungan mundur Ye Yuan, napas Guosu juga menjadi compang camping. Keringat di tubuhnya sudah membasahi pakaiannya. Namun, Cloudski masih tidak memiliki niat untuk menyetujui Ye Yuan. 2 napas. 1 nafas. Cloudski menatap Ye Yuan dengan cibiran dingin begitu saja. Dia tidak percaya bahwa Ye Yuan benar-benar berani bergerak. Tempat ini adalah kota suci. Jika dia membunuh Guosu, Ye Yuan pasti tidak bisa melarikan diri. Guosu, Anda membuat pikiran Anda tenang. Saya yakinkan Anda dengan kepala saya bahwa anak nakal Ji benar-benar tidak akan berani membunuh Anda. Kata Cloudski kepada Guosu. Waktunya habis.
Tepat pada saat ini, waktu 10 napas sudah naik. Cloudsky tertawa keras dan berkata, "Ji bocah, kenapa kamu tidak membunuh saja? Baru saja, bukankah kamu masih mengancam tuan ini?" Petik 2. Sudut mulut Ye Yuan melengkung, dan sedikit senyum mengejek melintas. Pedang pembasmi jahat menekan maju dengan ringan. Slash! Kepala Guosu terbang tinggi, berubah menjadi mayat tanpa kepala dalam sekejap mata. Tepian jahat pedang jahat tanah jiwa surgawi Guosu menjadi potongan-potongan bersama dengan itu juga. Semua orang tercengang. Hanya sampai kepala menyentuh tanah, apakah mereka tiba-tiba terkejut terbangun. Pengganti kota suci, sebenarnya terbunuh dengan mudah. Ye Yuan benar-benar membunuh Guosu. Ye Yuan sebenarnya sangat berani membunuh Guosu. Apakah orang ini gila? Kamu benar-benar berani membunuhnya, kata Cloudsky dengan marah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika dibunuh, maka terbunuh, apa yang berani atau tidak berani. Anda tidak akan berpikir bahwa saya bercanda dengan Anda sebelumnya, kan? Oh, benar, kamu bahkan menjaminnya dengan kepalamu sekarang. Sekarang, bisakah kamu menurunkannya? Petik 2. Gemuruh. Domain Raja Surgawi Cloudsky tiba-tiba meletus, menyapu Ye Yuan secara instan. Ji bocah, aku akan merobekmu berkeping-keping. Cloudsky meraung saat dia bergegas. Cloudsky adalah salah satu dari 3 raksasa besar kota suci. Kekuatannya terhubung ke langit dan menembus bumi. Kekuatannya bukan apa yang bisa dibandingkan dengan kekuatan Void Mystic biasa. Orang bisa mengatakan bahwa Cloudsky adalah keberadaan puncak realem surgawi yang sebenarnya. Di bawah 10 Raja Surgawi Agung, dia memerintah tertinggi. Saat domain Raja Surgawi terbuka, itu menyelimuti Ye Yuan di dalam langsung. Namun, Ye Yuan sudah lama dipersiapkan dan sama sekali tidak memberi Cloudsky kesempatan sama sekali. Seketika bahwa domain Raja Surgawi Cloudsky dibuka, sosok Ye Yuan sudah bergabung ke langit dan bumi, melarikan diri di luar menara Sein Surgawi dengan sekejap. Bagaimana Cloudsky membiarkan Ye Yuan melarikan diri? Dia segera mengejar di luar. Lewati pesanan, segel gerbang kota. Aku ingin melihat apakah bocah ini benar-benar tidak bisa dibunuh. Petik 2. Di luar menara Sein Surgawi, Cloudsky dan Ye Yuan saling berhadapan di kejauhan. Dia sudah sangat marah dan sama sekali tidak peduli tentang masalah bahwa Ye Yuan adalah putra mandat surga. Dia hanya tahu bahwa dia harus membunuh Ye Yuan hari ini. Namun, Ye Yuan tampaknya tidak memiliki niat untuk melarikan diri. Dia masih berdiri di sana dengan tenang. Melihat Cloudsky dari kejauhan, Ye Yuan berkata dengan senyum tenang, "Old Pang Cloudsky, kamu tidak harus seperti ini. Tuan muda ini belum bermain cukup. Bagaimana saya akan pergi dengan mudah? Ayo, aku sudah lama mendengar bahwa kekuatan 3 raksasa kota suci sangat luar biasa. Ji ini ingin mengalaminya hari ini, apakah itu benar-benar sekuat rumor?" Petik 2. Cloudsky mendengus dingin dan berkata, "Baik. Karena Anda tidak berlari, maka Tuan ini akan membiarkan Anda menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi." Petik 2. Domain Raja Surgawi Cloudsky terbuka sepenuhnya. Seluruh kota suci terguncang. Jari-jari yang dicakup oleh Raja Surgawinya terlalu besar. Aura mengerikan yang datang dari dalam hampir membuat orang menjadi sesak napas. Sedikit sinis dingin melintas di sudut mulut Ye Yuan. Sosoknya menjadi tidak menentu tiba-tiba. Ketika Cloudsky melihat adegan ini, tatapannya tanpa sadar berubah niat. Dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak bisa mengunci Ye Yuan. Ini, ranah hati bocah ini sebenarnya sudah mencapai ranah kesempurnaan. Heaven Man Unity. Sial, bagaimana mungkin Pang ini melakukannya? Karena aku tidak bisa menggunakan aura untuk mengunci, maka aku akan langsung memusnahkanmu. 9 surga bergetar guruh, kata Cloudsky dengan marah. Di atas langit, berubah menjadi lautan petir, membungkus jari-jari 10.000 kaki yang Ye Yuan berada di dalamnya sepenuhnya. Domain Raja Surgawi Cloudsky sebenarnya mencapai ketinggian 10.000 kaki. Gelombang yang menakutkan ini mengejutkan seluruh kota suci. Hanya pada saat ini orang tahu bahwa Wu Yuan Xiao, yang dikenal sebagai Raja Surgawi Thundercry, sama sekali tidak layak disebutkan di depan Cloudsky. Ini adalah pembangkit tenaga listrik puncak sejati. Lautan petir yang dahsyat itu bisa melenyapkan segalanya. Saat itu, roh Dewa Bulu Surgawi memusnahkan 100 Raja kekuatan Surgawi dengan kekuatan api, juga tidak lebih dari ini. Es sangat kuat. Bagaimana Lord King Yunzi memprovokasi Lord Cloudsky? Kali ini benar-benar sekarat tanpa meninggalkan ampas. Petik 2. Benar-benar tidak berpikir bahwa kekuatan Lord Cloudsky sudah mengerikan sejauh itu.
Melihat kekuatan domain Raja Surgawi ini, kekuatannya mungkin sudah tidak di bawah 10 Raja Surgawi besar, kan? Petik 2. Guntur 9 surga bergetar. Ini adalah domain yang paling kuat dari alam surgawi dari kekuatan petir. 3 raksasa kota suci itu memang bukan manusia biasa. Petik 2. Undulasi yang luar biasa seperti itu secara alami menimbulkan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik untuk mengelilingi dan menonton. Semua orang terkejut luar biasa terhadap Nine Heavens Rumbling Thunder milik Cloudsky. Kejadian yang begitu luar biasa, sudah berapa tahun tidak muncul. Petik 2.